Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh setiap saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ini adalah judul yang digunakan oleh saudara-saudara kita dari Muslim. Bagaimana menghujat Pendeta Saifuddin yang sekarang berada di Amerika, ya, dengan sembarang apa yang dinarasikan, saudara, dihujat, dicaci, diedit foto-fotonya, kemudian dijelek-jelekkan. Ya, kita lihat watak-watak dan apa yang mereka lakukan, saudara, ya. Kadang-kadang berlebihan. Pendeta Saifuddin sendiri mengatakan bahwa dia di Amerika baik-baik saja, ya. Walaupun dari video Pak Saifuddin, ya, dia mengerjakan pekerjaan dan dia mengatakan bahwa dia mulung. Ya. Nah ini teman-teman lihat. Semangat ya, saudaraku, Pendeta Saifuddin. Apakah ini memang dia lakukan di sana atau membuat konten, ya? Tetapi intinya, saudara, bahwa dalam kehidupan ini, ketika Yesus datang tidak bertanya kepada kita, apa jabatanmu? Seterkenal apa kamu waktu hidup di dunia? Seberapa besar hartamu? Tidak, saudaraku. Tetapi dia akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita waktu masih hidup di dunia ini. Mau kerjakan apapun, saudara, yang penting istilah orang dunia adalah halal, bukan haram. Ngapain terlihat wow, tetapi pada akhirnya semua yang kita lakukan itu adalah satu kejahatan. Mungkin korupsi. Seperti kehidupan ini dilihat oleh orang wow, tetapi ternyata cara mendapatkannya itu haram, saudara. Istilah dunia. Nah, kita lihat, saudara, bagaimana Pak Saifuddin dengan tekun bekerja. Dan menurut saya, mungkin bagi orang seperti terlihat terhina, saudara. Tetapi mungkin kalau di Amerika ini sesuatu yang bisa mendatangkan pundi-pundi yang bisa menolong, ya. Bahkan kalau kita lihat, saudara, itu mobilnya itu mobil keren, ya, untuk mengumpulkan botol-botol itu. Ya apa sih hinanya mengumpulkan botol-botol? Ya kan? Apa sih susahnya? Apalagi kalau tidak diatur dengan orang lain, ya. Segala sesuatu kalau kita kerjakan dengan senang hati dan dengan hasil keringat sendiri, itu kita nikmati dengan sukacita hasilnya. Percuma kita dapatkan segala sesuatu tetapi hasil korupsi, hasil tidak benar, saudara, ya. Banyak channel-channel Muslim yang menghujat hanya katanya karena menghina Allahnya mereka, saudara, makanya hidupnya seperti ini sekarang, ya. Sebenarnya itu tidak ada kaitannya menurut saya. Hanya saja Pak Saifuddin ini memang sudah diancam akan ditangkap ketika kembali di Indonesia. Apakah masih bisa terkena dengan pasal, saudara, karena undang-undang penistaan sekarang sudah ditiadakan, ya, kita nggak tahu. Tapi menurut saya, kalau kita mau berpikir secara rasional, Pendeta Saifuddin ini menginginkan supaya tidak ada kekerasan di negeri kita sendiri. Hanya menginginkan itu, saudara. Dengan memberikan yang menjadi pengetahuan dia selama dia di agama lamanya, itu menurut dia, saudaraku, bahwa ada ayat-ayat yang menurut Pendeta Saifuddin mengandung unsur kebencian, itu menurut dia, dan bisa membahayakan orang lain. Nah, jadi mungkin ini bisa ditanggapi dan dijawab oleh saudara-saudara kita. Dan sebenarnya kalau kita lihat, hanya itu yang dia inginkan. Dia tidak pernah berucap yang berlebihan ketimbang orang-orang yang
memutarbalikkan Alkitab, bahkan ada orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus, saudara. Pendeta Saifuddin hanya menginginkan ada kedamaian di bangsa ini. Bahkan seringkali dia berucap bahwa tidak akan pernah habis bom. Kenapa? Karena ada penyebabnya. Itu menurut Pendeta Saifuddin. Jadi ini dijelaskan, saudara. Tetapi kadang-kadang saudara-saudara kita ini sibuk menghujat, ya, memaki, dikaitkan dengan seperti akibat-akibatnya katanya yang dialami sekarang. Padahal memang, ya menurut saya pekerjaan itu hanya sebagai sebuah profesi selama kita masih hidup di dunia. Mau saudara terlihat hebat pekerjaannya tetapi melakukan cara-cara yang curang, ya sama aja. Ya. Justru nanti ketika penghakiman datang, maka kita akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya. Jadi kita doakan Pendeta Saifuddin tetap sehat, kuat dalam menyampaikan kabar baik kepada dunia. Bukan cuma Pendeta Saifuddin, saudara, tetapi juga para pembenci-pembenci kita tetap berdoa. Sebagaimana Yesus berkata bahwa berdoalah bagi musuh-musuhmu. Berdoalah bagi yang menganiaya engkau. Inilah hukum ajaran Kristen, saudara. Bahkan dalam Alkitab, hukum yang terutama dalam kitab Taurat atau dalam Bible adalah kasihilah Tuhan Elohimmu dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Wow, dahsyat kan, saudara? Jadi biarlah ini menjadi satu hal yang bisa menguatkan saudara seiman, ya. Sekaligus juga berdoa bagi Abi untuk tetap kuat sehat dalam menjalani kehidupannya. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas kembali, saudara.